Halo YouTube, kali ini kedatangan konsumen untuk kondisi kacanya ini bekas polesan tapi kurang maksimal ya. Jadi dicoba-coba sendiri dan akhirnya seperti ini teman-teman. Nah ini korban tutorial juga ngelihat cara-cara moles kaca, dan yang paling utama itu dari chemicalnya yang palsu teman-teman. Jadi nggak bisa sempurna untuk pembeningan dan malah menimbulkan bekas seperti ini teman-teman. Nah ini kalau sampai seperti ini agak sulit karena kita harus diratain lagi bekas-bekas guratan amplasnya, kita bisa mesti diamplas ulang. Tapi kalau masih kusam-kusam masih bisa lah untuk dibeningkan. Kayak begini ya teman-teman ya. Sekarang kita langsung aja pakai obat yang saya miliki, yang sudah saya gunakan, dan sedikit pasti ada perbedaannya lah. Kita spill juga obat yang palsunya ya teman-teman. Maaf Om. Oke ya, kita lihat ya. Ini yang saya udah poles. Nah, kelihatan perbedaannya. Tapi kalau yang belum tuh, kalian lihat yang bagian bawah tuh, yang ada cahayanya. Nah, itu belum dipoles, belum kena sapuan, masih terlihat kusam. Dan ini yang sudah saya poles, udah mulai membening teman-teman ya. Lihat perbedaannya ya. Sudah mulai membening, dan ini yang masih kusam, terlihat ya bagian bawah. Bagian atasnya sudah mulai ada perubahan. Jadi kualitas obat itu memang sangat mempengaruhi untuk hasilnya teman-teman. Gitu ya. Nanti kita lihat secara keseluruhannya, mungkin ada sedikit yang harus diamplas karena bekas-bekas roda amplasnya itu yang membekas agak sulit teman-teman. Oke, sekarang kita sepil dulu. Tadi sudah sebagian setengah ya. Sebelah sini belum saya poles, belum saya beningkan. Dan sebelah sini sudah saya beningkan. Terlihat perbedaannya sudah jauh ya, sudah mulai normal. Tapi memang bekas amplasannya masih ada yang nggak bisa kena. Nanti saya mesti amplas ulang lagi biar dia bisa lebih maksimal. Tuh, yang bagian bawah, terutama bagian bawah. Karena ini terlalu mepet ke list, itu titik rawan, terlalu beresiko. Karena panasnya itu nggak bisa memuai, jadi mentok. Jadi resikonya sebenarnya titik SOP-nya tuh bagian list itu nggak boleh diamplas, tapi ini sampai ke bawah-bawah teman-teman. Tapi nanti saya coba maksimalin aja. Utamanya tuh kalian lihat tuh ya. Tapi yang sebelah sini sudah berbeda ya. Jadi kualitas obat itu nggak bisa dibohongin, karena memang kualitasnya bagus, dan dari teknik dan skill pemolesannya juga sangat berpengaruh untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kalian gunakan obat yang saya gunakan ini, obat yang berkualitas tapi tidak memiliki skillnya, itu juga sia-sia teman-teman. Jadi harus berkesinambungan antara skill dan juga kualitas obat, dan juga perlengkapan penunjangnya ya, seperti mesin polesnya juga harus yang mendukung gitu teman-teman. Sekarang kita amplas ulang lagi. Ini untuk yang terlalu parah bekas amplasan tuh, biar lebih bisa enak, lebih normal lagi ya teman-teman. Jadi harus diratain lagi teman-teman bekas-bekas amplasan yang nggak rapihnya.
Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something wanna fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something wanna fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we dreaming even when we're not. You and me got a whole nother meaning, yeah, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something wanna fake to me now. Oke, dan ini sudah selesai untuk proses pengamplasan ulangnya. Tadi kan setengah ya, bagian sini sudah saya bedingkan, reaksinya sudah terlihat lebih bening tapi kurang maksimal karena masih terlihat sedikit bekas amplasannya. Biar lebih maksimal, akhirnya saya amplas ulang hampir menyeluruh bekas-bekas amplasan sebelumnya teman-teman. Sampai bagian bawahnya juga saya sudah maksimalin biar lebih enak aja, biar lebih kena. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalian lihat ya. Jadi permukaannya tuh halus dan juga bening. Maaf, kalau dari dalam terlihat tetap transparan. Nah, paling yang agak menyisa sedikit-sedikit aja bekas urat-uratan seperti ini teman-teman, karena terlalu dalam. Kalau mau saya hilangkan, saya terlalu banyak nyikisnya. Jadi saya maksimalin aja. Oke, sekarang kita langsung untuk proses pembeningan. Untuk proses pembeningan ini utama step awalnya dulu ya. Step awal yaitu step untuk proses pengamplasan apabila terdapat pengamplasan. Nah, kalau masih serabut-serabut tipis, baret wiper masih halus banget, itu bisa langsung beningan teman-teman tanpa harus proses pengamplasan. Di sini saya bicara tahap awal dari proses pengamplasan. Nah, jadi kalau misalkan dari tahap awalnya saja udah nggak bagus, ya artinya memberatkan untuk step berikutnya, karena si chemicalnya ini nggak bisa bereaksi sempurna teman-teman ya. Nah, kalau misalkan dari tahap awalnya sudah bagus, si amplasannya rapi, halus dan juga rata gitu teman-teman ya, mateng lah ibaratnya, kita sebutnya amplasannya mateng, maka tahap berikutnya untuk pembeningan itu akan sangat memudahkan step berikutnya teman-teman gitu. Jadi tahap awal itu sangat menentukan untuk hasil kedepannya teman-teman. Nah, kalian lihat ya reaksinya, ini nggak ada edit-editan dan juga memang real apa adanya gitu teman-teman. Terlihat langsung reaksinya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh kalian tanya aja di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang butuh untuk masalah penanganan untuk mengatasi baretnya yang bermasalah kacanya, boleh mampir aja ke workshop kita di Pasar Otomotif Durensawit, Jakarta Timur. Nah, teman. Jadi untuk kalian yang korban-korban iklan atau korban tutorial, jangan sampai menyesal dengan adanya video ini. Kalian bisa antisipasi lah. Mungkin sebelumnya pengen coba murah obatnya segini, mungkin udah punya kemampuan untuk moles body. Jangan disamakan teman-teman, untuk masalah moles body dan ke kaca itu sangat berbeda. Walaupun prinsipnya sama ya, kurang lebih tekniknya hampir sama, tapi ada triki-trikinya sendiri yang sangat menyulitkan untuk mengatasi masalah kaca. Dan itu prosesnya panjang sekali teman-teman. Kalau untuk sampai tahap menguasai waktu bisa, itu sangat panjang sekali prosesnya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, hasilnya nanti kita lihat seperti apa. Nah, jelas banget ya, yang ini masih buram tuh, bekas amplasan. Yang ini sudah kinclong, terlihat ya, mengkilap. Dan ini hasilnya permanen. Mau sampai berapa lama pun kaca tetap bening, mengkilap selama tidak terkontaminasi cairan kimia. Nah, ini dia nih untuk resiko masalah pengamplasan. Yang pertama, kalau sampai terkena cairan kimia, maka yang terjadi adalah seperti ini lagi. Bahkan bisa lebih buruk daripada ini. Karena apa?
kadar kimianya kita nggak tahu sekeras apa, dan reaksi kacanya juga kita nggak tahu ya, karakter kacanya tahan apa enggak kayak gimana. Tapi udah pasti kalau ada proses pengamplasan, reaksi kimia akan lebih mudah, dia lebih mudah meresap merusak partikel kacanya teman-teman. Jadi benar-benar harus dijaga, harus dirawat. Untuk masalah kontaminasi kimia itu harus dihindarin. Jangan sampai kalian lupa kena cairan kimia, nanti lebih buruk lagi kondisinya daripada kondisi awal. Itu resiko yang paling fatalnya teman-teman ya. Nah, kalau ada pertimbangan, oh kalau gitu mendingan nggak usah diamplas, nggak usah dipoles, ya simple, ganti kaca aja, udah sederhana. Ini kan kita bicara masalah mengatasin kaca ya, dengan kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Kalau tadi kan saya sebutkan, kalau kondisinya masih serabut halus, nggak harus ada proses pengamplasan, itu lebih baik. Jadi nggak ada bekas amplasan teman-teman, kontaminasi kimia itu aman. Jadi kita langsung dibeningkan aja. Itu dengan catatan kondisi kacanya, baretnya masih serabut halus, tipis, dan itu bisa. Karena ukuran obat juga ada mempunyai kapasitas ya, dia mempunyai kapasitas untuk memperbaiki sel-sel kaca yang rusak atau serabut-serabut yang halus. Kalau udah melebihi kapasitas dia nggak ada reaksi, dan artinya harus dikecilkan lagi lukanya, artinya harus diamplas. Itu untuk kondisi baret-baret yang udah mulai terasa ya, tebal. Apalagi kalau diraba pakai kuku kena. Nah itu nggak rekomendasi. Kalau ibaratnya baret acak lah, atau kena cutter, atau kena cakar kucing, itu pasti dalam goresannya. Kalau untuk ukuran kaca, kita raba, kita pakai kuku, kita raba, terasa itu udah pasti dalam. Resikonya kalau pengamplasan ya pasti pertama ya, kalau terlalu dalam ngikis kacanya banyak, terus juga agak deklok. Diakalinya paling kita ngelebar amplasnya biar nggak terlalu deklok. Tapi kita juga cek dulu baiknya seperti apa, kondisinya bagaimana. Pasti kita ambil yang terbaiknya dulu teman-teman. Gitu ya. Itu untuk bicara resiko-resiko kedepannya. Tapi plusnya ini teman-teman ya, paling penting yang kita harapkan, kaca kembali normal, bening, mengkilap, visibilitas. Kalau untuk kaca depan utamanya, visibilitas lebih nyaman dibanding dengan kondisi sebelumnya yang mendapati permasalahan baret. Karena itu kan kena cahaya silau, jadi pendar cahaya, apalagi pada saat hujan malam hari, itu sangat mengganggu sekali kenyamanan dan sangat beresiko, bisa ya bahaya-bahayanya ya sampai accident lah gitu, karena kan pandangan kita terganggu. Nah disitulah plusnya, jadi bisa lebih terang lagi, normal lagi, nyaman lagi, dan tidak akan silau terkena cahaya dari arah berlawanan, dan awet. Yang paling penting adalah permanen, dengan catatan selama tidak terkontaminasi kimia. Itu ya teman-teman ya. Jadi harus dipahaminya. Jadi ada plus dan minusnya. Tinggal kalian aja menilainya seperti apa. Ada yang merasa macam-macam lah. Beginilah, begitu, ntar begini. Itu nggak usah. Jadi simple. Tinggal ganti aja kacanya. Di sini kan kita bahas masalah mengatasi alternatif lah. Istilahnya ini kan alternatif untuk mengatasi permasalahan kaca. Apabila kalian terhalang masalah dana untuk mengganti kaca, atau mungkin kalian merasa nggak mau orisinalnya hilang, ibaratnya kan kalau misalkan ganti otomatis kan orisinal hilang. Dan resikonya lagi kalau penggantian kaca depan utamanya ya, kalau dia nggak rapi pemasangannya, itu resikonya bocor. Karena berbeda ya pemasangan pabrikan robotik dengan. Oke, selesai, dan ini lihat hasilnya sudah kinclong lagi ya teman-teman ya, sudah normal lagi ya, sudah estetikanya sudah dapat, sudah layak lah, dipandangnya juga ada enak, dipakainya juga lebih nyaman lah dibandingin tadi. Masih banyak bekas amplas-amplasan sendiri yang berantakan, dan saya otomatis dan harus saya amplas ulang lagi biar bisa lebih maksimal lagi teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk bagian depannya. Belakangnya udah selesai, dan ini dia untuk baretnya, terlihat ya. Ini juga bekas dipoles sendiri teman-teman ya, kelihatan ya bekas-bekas roda polesnya tuh. Dan katanya nggak kena, memang kalau untuk ukuran gridnya juga nggak pas. Nah tuh kelihatan ya. Tapi kacanya udah mengkerut teman-teman. Sebenarnya saya udah kurang rekomendasi, tapi ya kita sesuai permintaan aja. Tuh, kacau banget ya.
mengkerut, burem, ya begitulah, salah penanganan, jadi efeknya sangat merugikan sekali teman-teman. Oke, langsung aja kita amplas ya. Nih grade-nya ya 220 ya. Tadi si omnya pakai amplas 1000 katanya, amplas 1000 nggak kena ya, jelas karena memang itu terlalu halus. Kita tempelin aja langsung teman-teman. Jadi bagian terminal-terminal kita ratain dulu ya teman-teman ya, kita amplas untuk menghilangkan goresannya. Karena kalau nggak diamplas tuh nggak akan hilang. Jadi setelah amplas 220 kita pakai yang ukuran 360. Nih, ukuran 360 ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan masih terasa masih bisa dipakai untuk menghaluskan bekas-bekas yang agak masih goresannya, kita pakai yang lamanya juga masih oke teman-teman. Tapi tetap harus dihaluskan lagi. Oke, baru kita pakai yang 360. Oke, jadi udah dihalusin, baru kita beningkan teman-teman. Oke, sudah selesai dan lihat ya hasilnya ya. Untuk baretnya dan tadi bekas-bekas polesannya sudah saya hilangin, sudah saya maksimalin. Memang agak sulit kalau untuk yang sudah mulai menggurat itu, dia agak dalam, tapi sudah enak lah. Untuk tampilannya juga udah kinclong. Nah, dari dalam pun juga udah terang. Nah, udah terang ya, udah berbeda lah dibandingin tadi, agak kusam, pandangan juga mengganggu banget, nggak nyaman. Tapi ini udah dimaksimalin lah, udah lebih nyaman. Untuk pandangan dari dalam juga terang,
dan cahaya dari arah berlawanan pun juga sudah tidak akan menyilaukan lagi teman-teman, karena yang bikin silau itu dari baretnya tadi dan kusam efek dari kontaminasi kimia, jadi flek dan baret kondisinya teman-teman. Nah ini tinggal masalah perawatan aja ke depannya. Kalau udah ada proses pengaplasan tuh paling hindarin banget untuk masalah cairan kimia. Selama tidak terkontaminasi kimia, beningnya dijamin awet teman-teman. Oke teman-teman, saya bersama ownernya nih. Sebelumnya Om ini udah cobain poles sendiri Om ya? Ya. Chemicalnya yang dipakai itu obatnya apa tuh? Apa namanya? Cerium Cerium oxide ya. Warna pink yang model Botol. bubuk itu Om ya. Ya. Kayak ada gramnya. Iya ada gramnya. Justru malah menimbulkan goresan teman-teman di kaca karena nggak senyawa dengan kaca, dan akhirnya tuh efeknya kaca malah jadi kusam efek bekas polesan banyak banget tadi Om ya. Ya, beli 44.000 Beli 44.000 teman-teman di online Om ya. online. Get online. Sebelumnya beli yang 26.000 tapi agak bagusan, karena kan nggak ada gramnya gitu. Oh gitu, ya. Itu makanya langsung parah semuanya, langsung ke bawah sini Iya. sama ahlinya. Jadi korban tutorial mungkin Om ya, lihat cara-cara gitu ya. Oke, jadi teman-teman memang kalau untuk urusan kaca itu paling penting memang chemical. Jadi kalau misalkan dia nggak senyawa dengan kaca, bukannya bener malah merusak kaca gitu teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak nih Om ya udah mampir kemari, dan untuk yang mengalami permasalahan kaca, kalau kalian belum bisa atau mungkin memang nggak ada kalian di bidangnya, jangan sampai coba-coba sendirilah. Iya, Kalau betul. bisa coba di kaca bekas yang nggak terpakai dulu. Kalau di mobilnya langsung malah bikin permasalahan semakin parah teman-teman. Itu aja sih saran saya kalau kalian mau coba-coba. Ya terima kasih banyak nih Om. Ya. Terima kasih Om ya. Ya.